Siap gerak. Yang depan gerak. Gerak gerak. Lihat di tempat gerak. Gerak gerak. Sudah? Sudah Ibu. Oke, semuanya sudah dalam kondisi siap. Ibu akan periksa kerapian dulu ya. Ya. Ini, coba lihat tangannya. Oke, bagus, rapi semuanya ya. Oke. Karena kalian sudah dalam kondisi rapi, silakan masuk ke kelas satu persatu. Masuk. Oke, mana ketua kelas? Silakan maju. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Biar apa yang kita lakukan menjadi berkat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, silakan kembali ke kelas. Anak-anak, sekarang ibu periksa kehadiran dulu ya. Alika Silvania, Hadir. Arsyifa Humaira, Hadir. Galang. Hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Hadir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa ya. Di luar sana masih banyak yang tidak bisa bertemu lagi dengan bapak dan ibu gurunya dikarenakan dalam kondisi sakit. Karena itu kita harus bersyukur. Sepatutnya banyak-banyak kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian sudah kesini dengan niat untuk Belajar. belajar. Berarti kalian harus mantapkan niat kalian ya. Mantapkan niat dengan cara kalian meyakini diri kalian bahwa saya ini harus belajar karena saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Dengan apa? Satu, caranya membahagiakan orang tua itu dengan cara menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang sukses. Ini apa? HP. Kalau tidak ada casnya, kalau sudah mati bisa dimanfaatkan tidak? Entah itu HP iPhone, HP yang paling bagus di dunia sekalipun kalau tidak ada casnya maka tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan kita. Mau sekaya apapun kita, mau kualitas apapun diri kita, mau kita cerdas apapun, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik, tidak bisa memanfaatkan waktu yang dikasih itu dengan baik, maka kita pun tidak akan menjadi orang yang berguna. Ya, mau kita kaya kayak gimana pun tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena kita hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri saja. HP ini hanya bermanfaat untuk dia saja. Dia mati, dia manfaatnya untuk dia saja. Kenapa ibu bilang bermanfaat untuk dia saja? Dengan cara dia mati maka dia tidak akan lelah dioperasionalkan oleh kalian, oleh manusia-manusia. Jadi sekarang kalian kesini dengan tujuan untuk belajar, mentransfer ilmu. Guru mentransfer ilmu ke kalian dan kalian harus menerima dengan baik ya. Dalam artian jangan bermain-main ketika sedang belajar. HP
kalau dicas sambil dimainkan dua kemungkinan. Yang pertama akan lambat masuk dan meledak. Begitu juga dengan kalian, kalau kalian tidak memanfaatkan waktu, tidak mendengarkan guru, maka dua kemungkinan juga. Yang pertama kalian menjadi orang yang bodoh, dan kedua kalian akan menjadi orang yang tidak memiliki akhlak. Ya, maka dari itu ikuti pelajaran dengan baik dengan niat bahwa saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Sepakat? Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Ini apa yang diketahui? Al-Hujurat ayat 13 membahas tentang apa? Keragaman. Keragaman. Keragamannya itu yang kayak gimana sih? Beda agama. Beda agama, beda apa lagi? Beda suku. Suku, budaya, terus tadi? Bangsa. Bangsa, apa lagi? Bahasa. Bahasa, terus? Beda. Beda negara. Negara, jenis kelamin, semua yang berbeda-beda ya. Tapi ingat satu tujuan. Satu tujuan ya. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita itu satu tujuannya ya. Satu tujuannya itu apa sih tujuan kita? Saling menghargai. Saling menghargai, Saling menghormati. menghormati, untuk menciptakan hidup yang rukun dan harmonis. Itu tujuan kita, saling menghargai. Itulah yang dibahas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. ayat 13. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kali ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian apa sih tujuan kita belajar. Ya, yang pertama, tujuan kalian belajar ini ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menulis Quran surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Ya. Yang kedua, diharapkan kalian peserta didik mampu menghafal Quran surat Al-Hujurat dengan benar, dengan pelafalan yang fasih, yang pas gitu. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menyampaikan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam artian, kalian harus mampu menjadikan Quran surat Al-Hujurat ini sebagai acuan kalian untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Bukan, walaupun di dalam sekolah kita tidak mempunyai orang yang berbeda agama ya, tetapi kalian masing-masing punya perbedaan sikap. Dari situlah kalian harus saling menghormati perbedaan kalian. Ada yang sifatnya misalnya subur, sifatnya pemalu, ada yang misalnya Wadik sifatnya malu-maluin, ya. Misalnya ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lemah lembut. Di situ kalian harus saling menghargai. Jangan sampai perbedaan itu kalian jadikan sebab untuk memutuskan tali silaturahmi, itu yang diharamkan dalam agama, ya. Sekarang kalian sudah duduk sama teman kelompoknya ya? Sudah. Oke, kalau sudah, saya coba sekarang kalian bacakan Ibu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang pas, dengan bacaan yang pas. Silakan, semuanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalian menjadikan kami dengan suku dan bangsa. Agar kalian saling mengenal. Sudah, alhamdulillah kalian sudah menghafal semuanya ya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas. Kalian sudah duduk sama teman kelompoknya
yang 4. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Ini ada nanti kalian tulis kaligrafi potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang dapat satu potong Yohanes, ya, Inna khalaqnakum sepotong-sepotong sudah ya. Sudah kalian dapatkan. Sekarang tinggal kalian tulis kaligrafinya yang rapi. Kasih warna yang indah. Taruh artinya, nanti satu-satu maju ke depan untuk menyampaikan isi surat, isi kandungan dan isi ayatnya ya. Kalian nanti satu-satu untuk menyampaikan. Silakan sekarang kalian bekerja sambil mengerjakan LKPD-nya dulu. Nah, kalian kerjakan LKPD. Kalau sudah bisa Ibu ambil ya. Kalian buat kaligrafi, kemudian kalian kasih warna yang indah ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di bawah, tulis artinya, nanti kalian tempel di papan dan sambil kalian mempresentasikan ayat dan artinya ya, secara berurutan sehingga bisa menjadi satu ayat yang utuh ya anak ya. Oke, bagus ya. Sudah ya, tinggal kalian tempel sekarang ya. Kalian tempel, buat satu ayat yang utuh, tempel di papan. Nanti kalian membaca, kalian sambil menempel sambil baca ya, baca apa yang kalian dapat itu. Penggalan ayatnya kalian baca sama artinya, nanti baru bersamaan baca yang satu ayatnya itu. Oke, silakan. Siapa yang dapat penggalan ayat pertama? Maju ke depan, tempel yang bagus dari sebelah kanan ya. Oke. Nah, bagus. Baca. Baca kedua. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Oke, itu ditujukan untuk Manusia. Oke, silakan duduk dulu. Silakan ayat selanjutnya. Terus. Oke. Baca besar, yang besar. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Iya. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Oke, silakan duduk Indah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, bagus. Ini ada peserta kita yang terakhir. Silakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, baik. Ini adalah hasil dari kalian, proyek kalian ya. Proyek kalian. Ini termasuk dalam P5. Silakan semuanya berdiri dulu, kita ice drink. Ya, ice drinking. Silakan berdiri. Kita tepuk semangat bisa? Tepuk. Lihat ikut ya, tepuk semangat. Jam dandang. Ding ding ding. Ding ding dong. Jam dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, bisa?
bacaan yang benar. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Apa artinya? Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Shadaqallahu a'lam. Kita tepuk tangan. Dari kesimpulan tadi teman kalian sudah membacakan, sudah menyampaikan. Artinya sekarang ibu minta satu orang untuk mengeluarkan pendapatnya, ya. Sebenarnya surat Al-Hujurat ayat 13 ini menceritakan tentang apa sih? Nah, silakan satu orang angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, silakan Alika Silvania maju ke depan sampaikan pendapatnya. Oke, silakan. Allah menciptakan kita dengan banyak perbedaan dan kita harus saling mengenal dan bertoleransi agar tercipta hidup rukun harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, bagus. Dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tepuk tangan untuk Alika Silvania. Oke, silakan anak-anak duduk semuanya. Ya, jadi tadi itu adalah akhir daripada kegiatan kita, ya. Sudah kalian mengerjakan proyek, sudah kalian menyimpulkan, mempresentasikan. Sekarang kasih kesempatan ibu untuk menyampaikan sedikit saja makna daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu menceritakan tentang hubungan bermasyarakat kita baik di sekolah maupun di rumah, agar kita itu saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan, saling mengasihi dalam perbedaan juga. Untuk apa sih semua itu? Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, supaya tidak ada pertikaian, perkelahian, ya, harus saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai perbedaan kita itu menjadikan kita bermusuh-musuhan, itu jangan sampai. Itu dilarang dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan, ya. Jadi kalian harus menunjukkan sikap kalian terhadap Quran surat Al-Hujuratnya. Apakah kalian sudah mengimani kitab kalian? Tidak. Beriman sama kitab kalian? Tidak. Dengan cara apa kalian mengimani? Dengan cara kalian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, untuk kalian saling bertoleransi. Tapi jangan sampai toleransi kalian itu menggugurkan atau menyangkut dengan akidah kalian, kepercayaan kalian, jangan sampai, atau ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh agama lain, itu tidak boleh, ya. Oke? Jadi itu adalah akhir daripada kegiatan kita. Nanti di rumah, ya anak, ya, kalian pelajari lebih dalam tentang surat Al-Hujurat ini. Tajwidnya kalian harus pelajari, hukum bacaannya, cara membacanya, mana yang bacaan yang menggunakan mulut saja atau tenggorokan, kerongkongan yang melibatkan ini, harus kalian pelajari itu, ya. Panjang pendeknya harus kalian bisa, ya anak, ya. Nanti di rumah, di tempat ngajinya itu digali lebih dalam lagi. Oke? Oke. Masih semangat? Nah, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Kita mengakhiri
dan nanti kita